Upaya mediasi yang digelar untuk meredam konflik antara Mawa dengan pihak terlapor akhirnya berakhir buntu. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung di hadapan kuasa hukum masing-masing pihak, Mawa secara tegas menolak tawaran penyelesaian damai dan memilih melanjutkan perkara ke jalur hukum. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Mawa kepada awak media usai pertemuan. Menurutnya, klien mereka tidak lagi melihat ruang kompromi karena persoalan yang dihadapi dinilai telah melampaui batas konflik pribadi dan menyentuh ranah hukum pidana yang harus diuji di pengadilan. Pihak Mawa menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan atas dasar emosi semata, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab untuk mencari kejelasan hukum. Mereka menyebut, upaya damai sebelumnya telah dicoba, namun tidak menemukan titik temu yang memuaskan kedua belah pihak. Sementara itu, pihak terlapor memilih irit bicara terkait gagalnya mediasi. Mereka hanya menyampaikan akan menghormati proses hukum yang berjalan, sekaligus menyiapkan langkah lanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah mediasi dinyatakan gagal, perhatian publik mulai tertuju pada latar belakang konflik yang selama ini tertutup rapat. Dari keterangan pihak Mawa, persoalan ini bukanlah masalah yang muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi kekecewaan yang dipendam sejak lama dan baru sekarang dibawa ke ruang hukum. Kuasa hukum Mawa menjelaskan bahwa kliennya mulai mencurigai adanya hubungan yang tidak wajar antara Inara dan Insan sejak beberapa waktu lalu. Kecurigaan tersebut diperkuat oleh perubahan sikap serta sejumlah kejadian yang dianggap janggal dalam lingkup hubungan pribadi mereka. Meski demikian, Mawa disebut tidak langsung mengambil langkah hukum. Ia masih berusaha menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan demi menjaga nama baik semua pihak. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan justru memperdalam luka yang dirasakannya. Kegagalan pendekatan personal inilah yang akhirnya mendorong Mawa untuk membawa perkara ini ke jalur resmi. Ia menilai bahwa pengadilan adalah satu-satunya ruang yang mampu memberikan kejelasan, sekaligus menjawab keraguan yang selama ini menghantuinya. Keyakinan Mawa untuk menempuh jalur hukum bukan tanpa alasan. Setelah memutuskan membawa perkara ini ke pengadilan, pihaknya mulai membuka sedikit tabir mengenai bukti-bukti yang diklaim telah mereka siapkan untuk mendukung laporan tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Mawa menyebut bahwa bukti yang dimiliki tidak hanya bersifat dugaan, tetapi berupa rangkaian data yang saling berkaitan. Bukti tersebut antara lain komunikasi tertulis, keterangan sejumlah saksi, serta dokumen pendukung yang menurut mereka akan menguatkan konstruksi perkara. Meski belum diungkap secara detail kepada publik demi menjaga proses hukum, tim kuasa hukum menegaskan seluruh bukti akan diuji secara terbuka di persidangan. Mereka memastikan setiap data yang diserahkan telah melalui proses verifikasi internal. Pihak Mawa juga menekankan bahwa tujuan utama menghadirkan bukti-bukti ini bukan untuk menyerang secara personal, melainkan untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran hukum dapat dinilai secara objektif oleh majelis hakim. Seiring munculnya klaim bukti dari pihak Mawa, Inara dan Insan akhirnya angkat bicara. Melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kuasa hukum mereka, keduanya membantah seluruh tuduhan yang diarahkan dan menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dilaporkan. Pihak Inara dan Insan menilai persoalan ini telah berkembang jauh dari substansi awal dan syarat dengan konflik emosional. Mereka menegaskan bahwa hubungan di antara mereka sebatas pertemanan dan urusan profesional, tanpa adanya pelanggaran hukum. Kuasa hukum kedua terlapor juga menyampaikan bahwa mereka siap menghadapi proses hukum dan akan membuka fakta-fakta yang menurut mereka dapat meluruskan opini publik. Mereka meminta masyarakat untuk tidak mengambil kesimpulan sebelum adanya putusan pengadilan. Dengan bantahan ini, sengketa antara kedua pihak kian memanas. Publik kini menanti pembuktian di persidangan, di mana klaim dan penyangkalan akan diuji secara terbuka di hadapan hukum. Dengan adanya bantahan dari pihak terlapor, perkara ini dipastikan akan berlanjut ke tahap persidangan. Kedua belah pihak kini bersiap menghadapi apa yang disebut sebagai perang bukti di meja hijau, di mana setiap klaim harus dibuktikan secara sah di mata hukum. Tim kuasa hukum Mawa menyatakan akan menghadirkan saksi-saksi kunci yang dinilai mengetahui langsung rangkaian peristiwa yang menjadi dasar laporan. Selain itu, mereka juga menyiapkan dokumen serta rekam jejak komunikasi yang akan dipaparkan di hadapan majelis hakim. Di sisi lain,
Kuasa hukum Inara dan Insan menegaskan bahwa mereka tidak hanya akan membantah, tetapi juga akan mengajukan bukti tandingan. Bukti tersebut diharapkan mampu menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh pelapor. Situasi ini membuat persidangan mendatang diprediksi berjalan alot. Masyarakat pun diingatkan untuk menunggu hasil resmi pengadilan sebagai satu-satunya rujukan kebenaran dalam perkara yang kini menyita perhatian publik ini. Memasuki tahap persiapan persidangan, beban yang ditanggung para pihak tidak lagi sebatas urusan hukum. Kasus ini telah berkembang menjadi konsumsi publik, memicu perbincangan luas di media sosial dan ruang-ruang diskusi masyarakat. Pihak Mawa mengakui bahwa sorotan tersebut memberi tekanan tersendiri bagi kliennya. Di satu sisi ia harus mempersiapkan diri menghadapi proses hukum yang panjang. Di sisi lain ia juga harus menghadapi berbagai penilaian publik yang belum tentu mencerminkan fakta sebenarnya. Inara dan Insan pun berada dalam situasi serupa. Meski membantah seluruh tuduhan, keduanya tak luput dari dampak psikologis akibat pemberitaan yang terus bergulir, mulai dari stigma hingga tekanan sosial di lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkara hukum dengan dimensi personal tidak hanya berdampak di ruang sidang, tetapi juga menguji ketahanan mental semua pihak yang terlibat, sebelum kebenaran akhirnya terungkap melalui putusan pengadilan. Di tengah tekanan publik yang semakin kuat, para pihak ini dihadapkan pada konsekuensi hukum yang tidak ringan. Pakar hukum pidana menilai, perkara ini akan sangat bergantung pada kekuatan pembuktian di persidangan, mengingat dugaan yang diajukan termasuk kategori pelanggaran serius. Apabila tuduhan terhadap Inara dan Insan dapat dibuktikan secara sah, maka keduanya berpotensi menghadapi sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses hukum ini bukan hanya soal pembelaan diri, tetapi juga menyangkut reputasi dan masa depan mereka. Namun risiko juga tidak hanya berada di pihak terlapor. Mawa sebagai pelapor pun memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap pernyataan dan bukti yang diajukan benar-benar akurat. Bila laporan tidak dapat dibuktikan, ia berpotensi menghadapi konsekuensi hukum lain. Situasi ini membuat perkara semakin krusial. Tidak ada lagi ruang untuk spekulasi, karena hasil akhir sepenuhnya akan ditentukan oleh fakta yang terungkap di persidangan. Menjelang hari persidangan, Mawa kembali menegaskan sikapnya yang sejak awal menolak jalan damai. Melalui kuasa hukumnya, ia menyatakan bahwa langkah ini bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan demi memperoleh kepastian hukum atas apa yang selama ini ia yakini. Di sisi lain, Inara dan Insan juga menyiapkan pembelaan terakhir mereka. Keduanya menegaskan akan menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada majelis hakim dan berharap fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara adil tanpa dipengaruhi tekanan publik. Pengadilan kini menjadi satu-satunya ruang bagi ketiga pihak untuk membuktikan kebenaran versi masing-masing. Semua klaim, bantahan, dan emosi yang selama ini berkembang akan diuji melalui alat bukti dan kesaksian yang sah. Dengan demikian, kasus ini memasuki fase paling menentukan. Publik hanya bisa menunggu hasil persidangan, di mana kebenaran akan berbicara dengan sendirinya, menjadi jawaban akhir atas konflik panjang yang bermula dari kegagalan mediasi.